Coba deh ingat-ingat. Cerita anak apa sih yang paling nempel di kepala kamu sampai sekarang? Pasti ada kan? Nah, pernah kepikiran nggak apa rahasianya? Di sini kita bakal coba ngintip dapur para penulis cerita anak dan bongkar resep ajaib mereka. Jadi, apa sih resep rahasia di balik cerita yang nggak terlupakan? Gini deh, bayangin aja cerita itu kayak bikin kue yang super enak. Pasti ada bahan utamanya, terus ada bumbu rahasia yang bikin rasanya khas, dan tentunya cara penyajiannya juga harus cantik. Yuk kita bedah resepnya bareng-bareng. Oke, sebelum jauh-jauh kita samain dulu ya definisinya. Cerita anak itu intinya sebuah narasi sederhana yang ditulis orang dewasa, tapi kontennya tuh harus nyambung sama dunia anak-anak, sama umurnya, perasaannya, dan cara mereka mikir. Tujuannya juga ada dua nih, buat hiburan iya, tapi juga buat ngasih pelajaran. Nah, kombinasi inilah yang bikin cerita anak jadi powerful banget. Oke, ini dia peta jalan kita buat ngebongkar resep ini. Pertama, kita lihat dulu bahan-bahan utamanya. Terus kita tambahin rasa dan makna biar makin sedap. Abis itu kita bahas soal penyajian yang sempurna. Dan terakhir, kita lihat apa aja sih manfaat edukatifnya. Siap? Nah, kita mulai dari yang paling dasar. Kalau bikin kue kan butuh tepung, gula, telur ya kan? Nah, di dunia cerita, tepung, gula, telurnya itu adalah alur, tokoh, dan latar. Tiga hal ini tuh fondasi utamanya. Kerangka yang bikin ceritanya bisa berdiri kokoh. Oke, yang pertama alur. Anggap aja alur ini buku resepnya. Isinya langkah-langkah memasak dari awal sampai akhir. Jadi alur itu ya urutan kejadian yang masuk akal, yang nyambung satu sama lain. Kenapa ini penting? Biar ceritanya nggak loncat-loncat dan bikin anak-anak penasaran. Abis ini apalagi ya? Kalau alurnya kacau, ceritanya juga jadi ancur. Struktur alur yang paling umum dan efektif itu cuma ada 3 tahap. Simple banget. Pertama, bagian awal. Di sini kita dikenalin sama tokohnya, tempatnya, dan masalahnya mulai muncul. Terus bagian tengah. Nah, di sini nih masalahnya makin gede, makin seru, sampai ke puncaknya atau klimaks. Terakhir, bagian akhir. Konfliknya selesai dan ceritanya ditutup dengan manis. Pola sederhana ini ampuh banget buat bikin anak-anak betah ngikutin cerita sampai tamat. Sekarang kita masuk ke bahan selanjutnya. Tokoh. Ini nih nyawanya cerita. Tanpa tokoh, ceritanya hampa. Dan yang seru dari cerita anak, tokohnya itu bisa siapa aja. Gak harus manusia, bisa aja kancil yang cerdik, semut yang rajin, atau bahkan mobil yang bisa ngonong. Mereka lah yang bikin kita peduli dan deg-degan sama nasibnya. Biasanya ada 3 peran utama. Ada protagonis, ini si jagoannya, tokoh utamanya. Lalu ada antagonis, nah ini lawannya si protagonis yang bikin masalah. Terus ada juga tritagonis, ini biasanya tokoh netral, bisa jadi teman baik atau penasehat. Nah, gesekan antara si jagoan dan si penjahat inilah yang bikin ceritanya jadi seru dan jalan terus. Oke, bahan udah. Sekarang dapurnya. Latar atau setting ini adalah tempat semua keajaiban terjadi. Ini bukan cuma soal tempat ya. Latar itu yang ngasih suasana, yang ngebangun mood, dan yang paling penting, ngebantu anak-anak buat ngebayangin dunia ceritanya. Jadi kayak, oh ceritanya di hutan yang gelap, atau di istana yang megah. Latar yang kuat itu biasanya punya 3 lapisan. Pertama, tempat. Di mana sih ceritanya? Di hutan, di sekolah, di dasar laut. Kedua, waktu. Kapan kejadiannya? Zaman dulu kala, pagi hari, atau pas musim salju. Dan ketiga, sosial. Ini soal lingkungan sekitarnya, adat istiadatnya gimana, kebiasaan masyarakatnya apa. Kalau ketiganya digabung, wah, dunianya jadi hidup banget di imajinasi anak. Oke, bahan-bahan dasarnya udah lengkap. Kuenya udah ada bentuknya. Sekarang waktunya nambahin bumbu penyedap biar rasanya nggak hambar. Inilah elemen-elemen yang bikin cerita jadi lebih dalam, lebih bermakna, dan punya rasa yang khas. Bumbu pertama adalah tema. Tema ini kayak rasa utama dari kue kita. Ceritanya mau ngomongin soal apa sih intinya? Persahabatan, keberanian, kejujuran. Nah, tema yang bagus itu disampaikan secara halus, nggak ngegurui. Jadi pesannya nyampe ke anak-anak tanpa mereka sadar lagi diajarin. Selanjutnya, bumbu yang juga penting, dari kacamata siapa cerita ini kita lihat. Ini namanya sudut pandang. Pilihan ini ngaruh banget loh. Apa kita ngelihat semuanya dari sudut pandang si tokoh utama yang pakai kata aku, atau kita sebagai penonton yang maha tahu, yang bisa lihat isi kepala semua tokoh. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ada beberapa jenisnya, dan masing-masing ngasih rasa yang beda ke cerita. Nah, soal pesan moral, ada 2 cara nyampeinnya.
Bisa langsung, eksplisit kayak ngasih nasihat. Kamu harus jujur ya. Atau bisa juga nggak langsung, implisit. Ini nih yang lebih keren. Jadi pelajarannya itu ditunjukin lewat apa yang terjadi sama tokohnya. Misalnya, tokoh yang jujur akhirnya berhasil, yang bohong malah kena batunya. Cara kedua ini biasanya lebih ngena, karena anak-anak jadi mikir dan nemuin pelajarannya sendiri, lebih nempel di kepala. Oke, kuenya udah jadi. Rasanya udah pas. Sekarang tinggal penyajiannya atau platingnya. Secanggih apapun resepnya, kalau penyajiannya berantakan, kan jadi nggak menarik. Nah, dalam cerita, penyajian ini adalah soal bahasa dan gaya. Dan ini harus banget disesuaikan sama tamu kita, yaitu anak-anak. Ada satu aturan emas yang nggak boleh dilanggar. Bahasa ceritanya harus pas dengan perkembangan kognitif si anak. Simpelnya, harus nyambung sama cara mereka mikir. Kalau pakai kata-kata yang ribet atau kalimat yang panjang banget, ya dijamin deh mereka bakal bosen dan ninggalin ceritanya. Dan inilah alasannya kenapa cerita buat anak balita beda banget sama cerita buat anak SMP. Coba lihat tahapan dari Piaget ini. Anak umur 2 tahun kan cara mikirnya masih konkret banget, lewat apa yang mereka lihat dan sentuh. Beda sama anak umur 12 tahun yang udah bisa mikir abstrak. Jadi pilihan kata dan kerumitan ceritanya harus banget ngikutin tahapan ini. Jadi intinya apa? Ini dia contekan singkatnya. Bahasa buat cerita anak itu harus sederhana, kalimatnya pendek dan jelas, gampang diikuti, hindari istilah-istilah aneh, dan yang penting, pakai kata-kata yang positif. Tujuannya bukan buat pamer kehebatan penulis, tapi biar pesannya sampai ke anak. Kita udah bedah resepnya dari A sampai Z. Dari bahan utama, bumbu, sampai cara penyajian. Sekarang kita sampai ke bagian paling penting, nilai gizinya. Kenapa sih kita repot-repot bikin kue yang sempurna? Soalnya, cerita yang bagus itu punya dampak yang luar biasa buat tumbuh kembang anak. Ada 3 manfaat utama yang perlu kita tahu. 1. Ini jelas banget mengembangkan kemampuan bahasa. Anak-anak jadi dapat banyak kosakata baru. 2. Merangsang kreativitas. Imajinasi mereka jadi terbang bebas. Dan yang ketiga, ini juga krusial, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Mereka belajar ngikutin alur cerita, nangkep pesan tersembunyi, dan bedain mana yang baik dan buruk. Bener-bener makanan bergizi buat otak kan? Jadi bener banget apa kata kutipan ini. Cerita anak itu bukan cuma hiburan, tapi juga alat pendidikan moral yang sangat ampuh. Pelajaran hidup yang penting dibungkus dalam kisah yang seru. Keren banget kan? Nah, setelah kita bongkar semua resep ini, saya jadi penasaran. Coba deh ingat lagi cerita favorit masa kecil kamu. Dari semua bahan yang kita bahas tadi, alur, tokoh, latar, tema, kira-kira bahan mana sih yang bikin cerita itu jadi spesial banget buat kamu? Apa tokohnya yang bikin kamu kagum? Atau dunianya yang bikin kamu pengen masuk ke dalamnya? Coba direnungkan ya.